Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa Siang, kabar? Bapak. Siang, Bapak. Bagaimana? Sehat semuanya? Sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya. Saya ingin mengucapkan ya selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakannya, ya bagi umat yang Islam ya, bagi yang Muslim. Minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga habis Lebaran kemarin menjadi semangat baru bagi kalian ya untuk kuliah pertemuan 8 sampai ke 14. Artinya kan setelah 30 hari berpuasa kita mungkin agak kendor ya kemarin ya, sempat karena mungkin kita tidak bertemu hanya dalam video karena saya juga membatasi pertemuan Vikon agar kalian bisa lebih fokus kepada ibadahnya ya, bagi yang melaksanakan puasa dan mungkin ada yang tarawih juga ya. Kemudian ya, jadi kita kembali lagi ke pertemuan 8 ya dengan semangat baru. Yang UTS-nya masih nilainya kurang bagus, siapa? Ada yang komplain nggak? Kok nilai saya segini, Pak? Gitu. Ada yang nggak sesuai, mungkin kalian sudah mengerjakan maksimal tapi kok nilainya jelek gitu ya. Oh iya, Pak, yang soal ngerangkum itu, Pak. Itu kan nilainya berapa ya? 25 apa 15? Terus saya nilainya 5. Terus masih nggak ngerti tuh, Pak. Salahnya di mana? Merangkum. Yang tata cara apa ya waktu itu bikin, terus saya lupa. Ntar saya harus buka dulu soalnya ya. Sebentar ya, mungkin kita bahas aja sebentar, sekitar 15 menit. Boleh, Pak. Supaya kalian nanti pas UAS nggak melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi mungkin kalau yang mahasiswa yang sudah lama mengikuti perkuliahan saya ya mungkin sudah paham lah kenapa nilainya segitu. Biasanya sih saya sering infokan ya kan, atau ada yang bertanya ya itu nggak masalah, silakan. Harusnya dari kemarin kita bahas ya, mungkin ada yang Pak nilai saya kok segini, nah harusnya di forum atau di grup kan bisa ditanyakan. Kalau nggak salah itu kan nah ini saya share aja ya, saya share. Iya, Pak. Nah, yang pertama ini kan suruh buat database ya, database dengan field-fieldnya, kemudian tipe data dan panjang. Nah ini sebagian besar udah benar ya. Cuman ada yang nggak sesuai, misalkan panjangnya 11, ada yang 25, tapi rata-rata sih sesuai semua ya. Kemudian, nah ini ada juga yang nggak sama nih. Jadi ngambil dari tugas berapa gitu ya. Jadi bukan NIM, bukan nama, bukan telepon, tapi kalau nggak salah nama produk lah, nama produk apa gitu ya. Nah itu nggak sesuai ya. Nah itu makanya jadi salah. Kemudian harusnya nomor 1 nih mudah sekali ya karena sudah sama dengan tugas ya. Iya, Pak. Kalau nomor 2 ini, nah ini karena ada yang memiliki itu bukan database. Jadi entitasnya cuma 2. Jadi tabelnya ada 2, customer dan rekening. Nah, memiliki itu dalam arti apa? Ada hubungan relasinya, ya, relasi memiliki, maka tanggal transaksi itu berada di mana biasanya? Hanya nggak mungkin dong tanggal transaksi itu adanya di customer, ya.
tanggal transaksi customer ini kan dalam arti profil datanya dia gitu loh. Jadi tanggal transaksi itu harus ada di rekening, ya. Jadi rekening di bank itu kan ada tanggal transaksinya. Nah, itulah sebagai primary key-nya rekening, kemudian foreign key terhubung dengan customer memiliki tanggal transaksi sebagai foreign key-nya gitu loh. Jadi transaksi primary itu ada di rekening, sedangkan primary key-nya ada di customer gitu loh. Karena dia ngambil field-nya dari rekening sebagai foreign key kan berarti kan kunci asing gitu ya, kunci asing dari luar tabel. Berarti foreign key-nya dimiliki oleh customer, sedangkan primary key-nya dimiliki oleh rekening. Nah, ini banyak yang salah. Sampai ada yang menggunakan 3 tabel gitu ya. Jadi nah itu salahnya di situ. Padahal saya sudah kasih clue di sini ya. Ubahlah nama tabel menjadi customer nama mahasiswa dan rekening nama mahasiswa. Berarti tabelnya cuma 2. Nah, tapi masih ada yang buat tabel tanggal transaksi. Nah, itu salahnya di situ. Kemudian 3 dan 4, 3 ya, 3 itu teori, ya 4, 5 juga teori. Nah, di sini juga banyak saya kasih tahu kan di sini, gunakan bahasa dan cara berpikir sendiri, tidak copy paste dari modul, ya. Nah, ini banyak yang melakukan hal itu, gitu ya. Jadi copy paste dari modul, sehingga nilainya ya dibagi 2, ya. Nah, ini salahnya di situ. Ya, terutama bagian nomor 4 nih ya, tentang job transformasi ya. Kalian tidak menjabarkan gambar komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalkan di sini ada job, ada transformasi, kemudian job ini melakukan apa? Eksekusi terhadap apa? Kemudian verifikasi berupa tabel ya, file, kemudian ditransfer ya. Misalnya mendapatkan filenya dari mana, FTP, SFTP, HTTP. Nah, itu tidak menjelaskan secara lengkap. Nah, jadi hanya job dan transformasinya aja gitu. Jadi nilainya kurang juga. Dan itu banyak pembahasan tentang spoon gitu ya, padahal di sini nggak ada spoonnya gitu. Ya, jadi spoon itu kan tools di dalam di dalam peralatan dari PDI gitu ya, tools dari PDI-nya. Gitu. Jadi sedangkan saya tidak ada gambar spoon di sini gitu. Jadi kalian bahas spoon kok. Ini ketahuan lihat ke modul. Nah, benar saya cek di modul benar-benar sama gitu. Jadi kurangnya di sini ya, kebanyakan salah gitu. Padahal saya nggak perlu teori pasti apa sih itu job, apa itu transformasi, tapi bagaimana kalian itu mengutarakan ya komponen job ini apa menurut kata-kata kalian itu sudah cukup. Ya kalau kalian bingung, kalian lihat modul nggak apa-apa, tapi habis itu jabarkan lagi dengan cara berpikir kalian. Nah, itu sudah jawaban yang menurut saya itu lebih baik daripada kalian copy paste atau sama sekali mengikuti dari modul. Kemudian ada nomor 5 ya, jelaskan langkah-langkah melakukan transformasi file CSV ke Excel. Yang pertanyaannya adalah CSV, bukan file teks ya. Banyak yang menggunakan file teks, TXT. Ya, yang fixed width itu kan TXT. Nah, kemudian file CSV ke Excel ya. Nah, banyak yang ke TXT bukan ke Excel. Ada beberapa yang menurut saya udah paham nih ya, dia pakai transformasi langsung ke outputnya Excel ya. Ada, itu bisa dia ambil di tools spoon-nya itu ya, outputnya ke Excel bisa langsung, boleh itu saya benarin ya. Bisa juga kalian waktu di bagian outputnya klik kanan nanti kan ada bagian ya properties atau apa ya, edit ya, modified
ininya apa konfigurasinya, kemudian pilih bagian Excel gitu ya. Nah, itu benar ya. Tapi kalau masih dalam bentuk TXT, nah itu salah ya. Nah, rata-rata kalian cuma ngopi dari dari modul praktek ya, sama plug gitu ya. Ada juga yang nggak tahu kok bahas tentang fixed width juga, kemudian bahas tentang hello text ya, hello world itu ya, text hello world kok. Ini ngapain semuanya diambil ya, dimasukin ke dalam jawaban. Nah, itu kan berarti nggak tepat gitu loh. Nah, ini banyak kan di sini salahnya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, tapi kalau misalkan di atasnya hello world gitu ya, tapi di tengah-tengahnya benar, itu tetap saya benerin gitu loh. Oh ya udahlah, hello world-nya diabaikan ya, tapi yang bagian yang benarnya saya benarkan gitu. Baik ya, mudah-mudahan berikutnya ya, kalau di UTS di UAS nanti mungkin teori nggak terlalu banyak, praktek nggak terlalu banyak, teori yang lebih banyak ya nanti. Baik, ada pertanyaan seputar soal UTS yang lainnya? Cukup, Pak. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Bagaimana menyiapkan sebuah framework untuk big data. Di sini kemarin kita sudah bahas ya antara koordinator Pak Ade dengan dosen ya, salah satunya saya, ada Pak Yatno ya, cuman dia tidak pegang di big data, perkuliahan big data ya, tapi lebih ke IoT-nya ya, mungkin IoT big datanya. Memang kita diharapkan bisa mengimplementasikan Hadoop ya, Hadoop framework untuk big data, dan kita juga sama-sama masih belajar ya. Jadi saya maupun kalian ya sama-sama belajar kita ya. Tapi mungkin informasinya, ilmunya mungkin dari saya lebih duluan daripada kalian. Cuma mungkin ada juga yang saya arahkan kemarin mengikuti pelatihan di luar ya, di course, ada salah satu course yang disediakan oleh Kominfo ya kalau nggak salah ya kemarin. Mungkin ada yang mengikuti nggak? Jadi bisa jadi perbandingan gitu. Oh, kuliah kan big data yang pertama di AKTL itu ya baru 2 semester ini gitu kan. Jadi kalau misalkan ada course yang lain di luar AKTL bisa sebagai pembanding ya. Jadi kita bisa tingkatkan apa sih yang baik untuk mahasiswa untuk bisa mereka kayakan dalam pengetahuan ya, sehingga mereka nanti di industri bisa memiliki kemampuan ilmu big data yang lebih baik gitu ya, nggak bisa bersaing gitu. Nah, baik, saya langsung ke modul instalasi ya. Jadi pada pertemuan hari ini ya, kita akan bahas tentang bagaimana menyiapkan framework Hadoop ya, dan memang membutuhkan konfigurasi atau requirement ya, spek yang cukup tinggi, yaitu kalau bisa ya 8 GB ya RAM-nya. Berapa orang yang sudah memiliki laptop dengan RAM 8 GB? Jadi nanti kita kita bagi per kelompok ya. Berapa orang yang punya laptop 8 GB? Renanda, laptopnya berapa GB? 8 GB, Pak.
8 giga, wah ini boleh ya. Jadi leader di grup ya. Nanti saling bagi sendiri ya. Kalian bagi sendiri siapa yang punya laptop 8 giga itu sebagai leadernya. Kemudian Anissa ada laptop 8 giga. RAM 8 giga ya maksudnya. Jadi nanti kita menggunakan VMware. VMware itu virtualisasi sistem operasi ya. Jadi daripada kalian menginstal Linux lagi di laptop ya, bisa menginstal Linux lagi, cuman kan bolak-balik tuh mau ke Windows balik lagi, ke Linux balik lagi gitu ya. Jadi dengan VMware kita akan lebih mudah bolak-baliknya, mau ke Windows, mau lihat dokumen yang ada di Windows kita gitu ya, terus kemudian kita implementasikan di Linux-nya gitu kan, bisa gitu ya, daripada harus membuat sistem operasi Linux. Anissa, halo? Eni, ada nggak RAM 8 GB? Ersa, Fajar? Wah, ini pada tidur apa gimana nih? Nabila cuma 2 giga, Pak. 2 giga ya. Saya 4, Pak. 4 mungkin bisa di-share 1 giga, cuman jadi agak lambat ya. Tapi coba aja ya, coba aja. Kemudian Fajar? Ya, Pak. Berapa giga RAM-nya? 12, Pak. Wih, 12 nih. Boleh ya jadi leader ya. Ersa tadi belum jawab nih, Ersa. Iya, Pak. Berapa giga? 4 giga, Pak. 4 ya. Ya, berarti tadi ada satu orang, Renanda ya. Itu punya 8 giga. Kemudian Fajar ada 12 giga ya. Itu jadi leadernya. Kemudian Hilmi. Biasanya gamers-gamersnya nggak mau ya, cuma 8 giga ya. Minimal 18 giga. Fajar. Kalau yang sudah SSD lebih bagus lagi ya, lebih cepat. Hilmi, halo. Ayo, lebih cepat ya responnya, soalnya biar saya sedikit pandu tentang instalasinya. Hilmi, Jeremia, halo. Ya, yang lain gimana? Ada yang sudah 8 giga nggak? Enggak, Pak. Baik, nanti kalian diskusikan sendiri ya. Siapa aja yang punya 8 giga, paling nggak ada 4 kelompok. Jadi nanti timnya, anggota-anggotanya yang lain belajar nih cara installnya. Jadi leadernya ya melalui Zoom, kemudian kalian berbicara dengan anggota-anggota. Kita mulai dari mana nih ya, instalasinya dari mana ya. Jadi sama-sama paham. Jangan leadernya buat sendiri, kemudian anggota-anggotanya nggak paham ya, tiba-tiba udah jadi aja. Nah, kalau udah jadi aja ya seperti saya ini, nanti saya hanya memahami tentang yang sudah jadi aja ya. Gitu. Jadi saya harapkan dari awal ya benar-benar kalau ada kendala ya bisa dimengerti sama-sama ya, bisa di troubleshoot secara berdiskusi ya. Oh, ini gimana nih, kok nggak bisa di enter, nggak bisa nih, atau ada error. Nah, itu kan bisa didiskusikan, jadi bisa saling mengerti, paham, oh errornya di mana saja gitu ya. Baik, silakan nanti didiskusikan ya. Ada mahasiswanya itu kan total berapa sih? Ada 20-an nggak ya? Karena harus buka lagi nih. Partisipan. Nah,
Ada sekitar 25 ya, 26 mahasiswa. Ya, jadi paling kalau ada 4 kelompok berarti sekitar antara 6 mahasiswa atau 7 mahasiswa ya. Baik, yang pertama kita akan pahami dulu pertama tentang VMware ya. VMware, mungkin ada yang sudah pernah pakai VMware? Nah, saya ada yang Kraken-nya ya, Kraken. Mungkin bisa nanti download. Saya akan share. Halo, kok nggak ada yang respon tadi? Siapa yang sudah paham tentang VMware? Halo? Saya Pak, titip doang. Ya, nanti coba didiskusikan dengan teman-teman yang lain ya, agar paham. Kalau misalnya ada 4 kelompok tapi ya cuma satu yang paham tentang VMware, ya udah bisa dibuat kelompok 1, 2, 3, 4 tuh digabungin, nggak masalah gitu. Tapi waktu pelaporan itu kalian masing-masing kelompok ya. Nah, ini saya kasih waktu pengerjaan instalasi ini 3 pertemuan ya. Jadi saat pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempat ya, pertemuan keempat atau pertemuannya ke berapa? 8, 9, 10, 11 ya. Pertemuan ke-11 atau ke-10 nanti sudah jadi nih ya instalasinya. Nah, baru kita bisa melaksanakan prakteknya ya. Jadi instalasi dulu ya di rumah ya. Kalau misalnya memang sih sebenarnya kampus yang harus menyediakan ya, karena selama pandemi ini kan kita nggak bisa praktek ya. Sebenarnya saya Pak Ade itu udah ada rencana juga untuk melakukan instalasi Hadoop Framework itu di lab ya, cuman karena pandemi kita nggak bisa lakukan, maka kita inisiatif sendiri aja ya. Jadi ini adalah tampilan dari VMware ya. Nah, kalian bisa install nanti ya, saya kasih softwarenya. Jadi ini kita misalnya contoh ya, di dalam VMware saya ini ada beberapa sistem operasi ya. Ada Linux ya. Ini Ubuntu belum ada, benar-benar masih Linux aja ya, tapi sudah memiliki GUI-nya ya. Ada GUI-nya udah saya install. Kemudian ada Hadoop server dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalkan kita mau install Windows juga bisa ya. Jadi ada 2 Windows gitu ya. Jadi ada Windows virtual, ada Windows yang kita miliki sekarang ini. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja kalau mau nambah baru nih. Ya. File new virtual machine ya. Berarti kita membuat sebuah mesin virtual lain ya. Kita cari aja nih instalasinya. Kalau Windows ya mungkin ada ISO ya, Windows 10.ISO-nya kita punya ya. Nah, saya menggunakan Ubuntu ya. Kita pakai Linux ya karena lebih mudah menggunakan Linux untuk instalasi Hadoop framework-nya ya. Nah, ini saya tambahkan seperti ini ya. Tinggal di browse di mana kita menyimpan. Nah, ini saya taruh ya. Ini ada yang Windows ya, Windows 7 nih saya punya juga ya. Kemudian ada Windows 10. Nah, ini kebetulan saya menggunakan
Ubuntu ini ada di download apa di nah nih Ubuntu yang versi 20 ya. Versi 20. Nah, ini saya menggunakan ini versi 20. Nah, nanti di dalam modul praktikumnya ya, model prakteknya itu memang disarankan menggunakan Ubuntu versi 20 ya, karena dia yang terbaru ya. Nah, tinggal kalian open ya, kemudian next. Nah, masukkan aja ini full name bebas ya. Misalnya siapa? Mahasiswa ya, mahasiswa. Kemudian username-nya ya admin aja, admin. Kemudian password 123456 misalkan ya. Kemudian confirm 123456 ya. Kemudian next ya, nama virtual mesinnya apa ya? Contoh di sini karena mau diadopsikan sebagai Hadoop ya, maka saya buat aja Hadoop ya. Bacanya Hadoop ya sebenarnya ya, kalau udah, cuman kita orang Indonesia pakai Hadoop aja. Harusnya Hadoop gitu ya, cuman nggak enak kalau bacanya Hadoop. Hadoop misalnya Hadoop misalkan start ya, start. Kemudian next. Nah, ini kalau kalian punya space storage-nya cukup banyak ya bisa 20 GB. Kalau enggak ya cukup 10 GB nggak masalah ya. Kemudian di split virtual disk-nya, kemudian finish ya. For on this virtual machine, oke, finish. Nah, jadi nanti file Linux-nya dia akan melakukan instalasi ya, seperti ini instalasi. Nah, ini cukup lama menunggunya, nggak mungkin kita pada pertemuan ini kita tunggu ya. Jadi kira-kira dia akan lakukan instalasi ya. Nanti kalian yes aja, kalau ada pertanyaan yes gitu ya. Tinggal yes aja ya. Kemudian kalau misalkan perlu panduan ya, kalian bisa lihat di internet ya, bagaimana melakukan instalasi Ubuntu ya. Nah, ini kan kalau kita tungguin lama ya. Tapi nanti dia langsung ke ini apa? Ke prom Linux promnya ya, admin prom. Langsung masuk ke Linux. Ada yang punya pengalaman di Linux sebelumnya? Alright, Pak. Bisa ya. Nah, ini saya kirimkan di WhatsApp ya, kalau misalnya kalian mau belajar Linux, mau belajar instalasi ya, instalasi Ubuntu-nya ya. Nah, ini salah satu referensi aja, kalian bisa cari-cari lagi ya. Kalau yang berbahasa Inggris biasanya lebih lengkap ya. Sebenarnya intinya kalau di awal seperti ini untuk VMware ya udah tinggal tungguin aja sampai selesai gitu. Nah, ini kan baru masuk pertanyaan-pertanyaan ya, misalkan pakai bahasa apa, kayak instalasi sistem operasi Windows saja gitu ya. Tapi di sini kalian kalian harus klik dulu layarnya ya, agar bisa melakukan scroll ya. Nah, seperti ini baru bisa scroll. Tapi kalau saya belum klik layarnya, dia nggak akan bisa scroll ya. Tinggal pilih English gitu ya. Kemudian di tab, karena ada di paling bawah itu dan-nya ya biasanya.
Nah, ini English. Coba di enter dulu English. Nah, ini. Nah, ini dan. Oke, terus aja gitu ya. Nggak usah konfigurasi yang lain-lain gitu ya, macam-macam. Terus enter aja, terus ya. Dan nah ini dan juga ya. Ya, dan terus ya. Lalu. Ini apa pertanyaannya? Oh, ini partisi ya, dan ya ikutin aja default partisinya, continue. Nah, baru isi nama kalian dan seterusnya ya. Nah, ini cara instalasi Ubuntu. Nah, nanti setelah selesai ya, dia akan masuk ya, saya close aja ini ya. Nanti kamu ikutin aja ya. Kita lihat yang sudah jadi ya. Sebenarnya saya bisa share ya yang Ubuntu yang sudah terinstall agar kalian bisa langsung running instalasi Adobe-nya ya. Cuman itu cukup besar juga, ada sekitar 6 giga ya. 6 giga kalau di-share di Google Drive ya harus punya internet yang lumayan cepet ya dan ngabisin kuota. Ya, jadi saya nggak sarankan. Tapi kalau misalkan ada satu orang yang mau ambil ke rumah saya ngambil flash disk ya, nanti saya copyin gitu ya. Jadi kalau ke kampus kan mungkin waktunya juga agak susah ya. Kalau daerah selatan, Jakarta Selatan, kalian bisa datang ke rumah saya, nanti saya copyin langsung, lebih mudah ya. Saya share aja yang sudah jadi sampai Windows-nya itu Linux GUI-nya itu di running juga ya. Nanti ada instalasi untuk bentar, coba yang tadi saya share itu sampai ada ininya enggak? Kurang lengkap. Yang saya share kayaknya kurang lengkap tadi. Bagus nih, ada linknya di lengkap ya.
Nah, kalau sudah terinstall sampai muncul desktop Ubuntu-nya, ya, ini akan muncul seperti ini nanti. Nah, ini tampilan kalau zaman dulu namanya Windows ya, Windows ya. Jadi ada GUI-nya GUI-nya Linux ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ada ikon-ikonnya, bisa internet ya. Ya memang perlu nanti untuk konfigurasi internetnya di dalam VMware ini bagaimana caranya, memang butuh waktu ya untuk utak-atik ya. Saya kemarin juga mengerjain ini itu sekitar 2 minggu ya. Maka saya arahkan kalian ya dari sekarang sudah mulai coba-coba ya, karena saya kasih waktu 3 minggu ya, 3 minggu untuk mengerjakan ini. Nah, kalau biasa kan kita eksekusi semua Linux itu melalui seperti ini ya. Jadi ada command line-nya ya. Nah, command line-nya seperti ini ya. Ini bisa kita masukkan eksekusi, misalkan kita melihat file kita. Nah, ini caranya ya, ls-ltr gitu kan. Misalkan mau ke direktori mana, video ya. Ini direktori yang ada di dalam Linux-nya gitu kan. Nah, ini contohnya. Nah, kalau udah sampai seperti ini ya, ada GUI Linux-nya ada ya, desktop namanya desktop Ubuntu desktop ya. Udah terinstall, kemudian kalian masuk ke terminalnya ya. Ambil terminal seperti ini, kan harusnya tampilannya seperti ini ya, kayak Windows ya. Kemudian klik yang sebelah kiri ini ada terminal ya. Nah, nanti masukkan, saya close aja dulu ya, close dari awal gitu ya. Di sini pakai namanya bukan terminal dulu awalnya. Nah, ini seperti ini ya. Di paling bawah itu ada kotak kecil-kecil ya, ada 9. Nah, ini Biobu terminal. Nah, kita klik Biobu terminalnya. Nah, ini baru dia muncul terminal ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita bisa melakukan instalasi Adobe-nya. Nah, bagi kalian yang sudah coba dibuka ya modulnya, bisa diambil dari MS Team ya. Karena akan sulit saya men-share 2 tempat, atau bentar, mungkin pakai saya buka 2 gini ya, langsung share screen aja. Bentar, share screen, oke. Nah, ini yang tadi saya close dulu, yang ini ya, saya close, power off. Biar nggak terlalu berat ya, kalau 2 VMware gitu jalan ya, menghabiskan 1 giga, satunya 1 giga jadi 2 giga jalan ya. Nah, belum Windows-nya, kalau Windows mungkin butuh 3 giga ya, atau kalau Windows 10, kalau Windows yang lama, Windows 7 atau Windows 8 mungkin 2 giga cukup ya. Kalau yang tadi siapa yang pakai 4 giga ya? Nah, mungkin kalau Windows 7 masih bisa tuh ya.
Nah, pada bagian modul 1 ini ya instalasi, ini ada cara awal ya, bagaimana melaksanakan instalasi Adobe. Jadi ada beberapa persyaratan ya. Yang pertama kita menggunakan operasi Linux ya, bisa CentOS ya, atau menggunakan Ubuntu 20.04 ya, yang sesuai dengan praktek ini. Kemudian instalasi Java-nya ya versi 1.8 ya. Itu nanti di dalam Ubuntu-nya ya, di dalam Linux-nya baru kita nanti bisa melakukan download ya. Jadi kita bisa ngecek pertama seperti ini. Ya. Ikutin aja tulisan yang ada di sini ya, instalasi Java ya, misalkan tinggal kalian ketik ya Java script version ya. Nah, dia akan keluar nih. Oh, command Java not found ya. Ini command Java not found ya, but can be installed with. Nah, berarti dia dapat menginstal dengan perintah ini, sudo apt install default JRE, sudo apt install OpenJDK. Karena kita menggunakan versi 8, maka sudo apt install OpenJDK strip 8 strip JRE strip headless ya. Nah, sebenarnya tinggal copy begini aja nih di blok ya, di blok, kemudian klik kanan ya, copy ya. Lalu tinggal paste. Nah, ini bisa dijalanin nih, misalnya enter gitu kan. Nah, dia nanya password nih, password yang kita gunakan ya. Contohnya pada tempat saya ini adalah saya sudah mengerti sendiri ya berapa. Nanti tinggal dimasukkan, nah, nanti akan berjalan ya, jalan. Nah, nanti ada pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya yes aja nih ya, yes aja. Kemudian kalau udah terinstall ya, maka dia langsung Java versionnya ya akan muncul seperti ini ya. OpenJDK version 1.8.0_292 ya. Kemudian Java tadi JRE-nya ya, Java environment-nya. Kalau ini Java development kit-nya, yaitu menggunakan Java version. Ya. Ini nggak saya install ya, karena saya nggak menggunakan ini sebagai Adobe framework-nya. Ini cuma untuk simulasi aja. Java strip version. Nah, ini juga belum diinstal ya, maka kita pakai OpenJDK headless. Nah, Open 8 JDK headless 204 ya. Kalau yang tadi JRE ya, yang awal JRE headless, kalau yang ini JDK headless. Oke, tinggal ngikutin aja nih ya yang di modul terus ya. Kemudian tambahkan akun ya, yaitu @user HD user. Ya, HD user berarti kita membuat sebuah menambahkan sebuah user ya bernama HD user di dalam user yang admin kita ya, yang kita gunakan saat ini ya. Kemudian tinggal sudo @user gitu ya, @user HD user ya. Tinggal enter. Nah, ini masukin passwordnya, kemudian nanti dia akan jalan sendiri ya. Kemudian tambahkan password di sudo di HD usernya ya. Untuk password HD usernya misalkan sudo password passwd ya, kemudian HD user ya. Nah, ini menambahkan password untuk HD user ya, tinggal enter, masukkan password yang existing sekarang ya, rootnya. Kemudian nanti dia akan meminta password yang baru untuk HD usernya apa ya. Nah, itu untuk menambahkan penggunaan
usernya. Kemudian, nah ini ada contohnya screenshotnya sudo add user hd user, kemudian sudo passwd hd user. Nah, nanti baru nih new password apa ya, mau nambahkan password barunya ya harusnya yang lebih kuat, misalkan menggunakan pagar, huruf besar, huruf kecil ya, dan seterusnya. Baik, silahkan ada pertanyaan. Sebentar saya mau ngecas dulu bentar. Tidak ada, Pak. Pak, untuk simulasinya kan menggunakan VMware ya, Pak? Itu pertanyaannya sih, Pak. Silahkan ada pertanyaan. Pak, tadi soal apa tuh simulasinya menggunakan VMware ya, Pak? Benar ya? Iya. Nah, kalau misalnya saya menggunakan VirtualBox tidak apa-apa, Pak? Oke, apa? VirtualBox ya boleh. VirtualBox. Ya boleh, apa-apa. Terima kasih. Cuma saya beberapa kali pakai VirtualBox ya, mungkin karena prosesor saya kan AMD ya. VirtualBox itu kayak berat bagi saya gitu. Jadi VMware lebih ringan. Cuma biasanya VMware itu karena ada apa? Ada biayanya ya, ada license-nya. Jadi kebetulan saya punya yang hack-nya ya, punya yang crack-annya, jadi bisa kalian gunakan nantinya. Ya. Tapi kalau nggak salah, kalau Intel tuh kayaknya lebih ringan ya dibandingkan AMD untuk menjalankan VirtualBox. Cuma saya belum pernah nyoba. Baik, saya lanjutkan ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Kalau tanpa virtual bisa nggak, Pak? Apa Bisa. virtualisasi gitu? Bisa langsung di laptop kamu install, atau kalau kamu sudah pakai sistem operasi Linux ya, Udah, sekarang Pak. ini, sudah pakai ya? Udah. Ya, itu bisa langsung aja, langsung. Jadi, Hadoop Framework itu adalah kita membuat sebuah lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja Hadoop untuk big data nantinya. Karena nanti dia menggunakan file system Hadoop sendiri gitu ya, jadi namanya HDFS ya namanya. Jadi semua proses ya transformasi itu ada di HDFS nantinya. Jadi tidak menggunakan ruang kerja dari Linux, tapi kita membuat ruang kerja baru gitu. Iya, makasih, Pak. Ya. Jadi misalkan, di rumah kamu itu sebagai sistem operasi gitu ya, rumah kamu sistem operasi, tapi saya mau ada kerjaan nih, ada workshop gitu ya, saya mau manfaatin garasinya ya, garasinya itu untuk
ada sebagai frameworknya. Ya. Jadi hanya bagian dari sistem operasi kamu itu yang digunakan sebagai Hadoop. Gitu. Nah, berikutnya ya setelah kita melakukan create password ya dan user tadi ya, itu bisa nah ini juga ada kalau memang nggak sering menggunakan Linux ya kayak vsudo atau VI ini agak kesulitan ya karena VI ini harus ada tombol-tombol yang lain ya. Misalkan menggunakan kontrol ya, kontrol alt, kontrol shift ya, shift I untuk insert misalkan, shift WQ tanda seru untuk save ya. Jadi ada kode-kode untuk menjalankan operasinya ya. Jadi VI ini kan sebenarnya untuk text editor ya, untuk memodifikasi sebuah file ya, isinya apa ya, contohnya seperti ini. Ini ada apa ya? Misalkan saya membuat cat contoh teks misalkan. VI contoh. Nah ini. Nah jadi saya membuat sebuah tulisan misalkan ya, atau di program di dalam contoh.txt. Cuman karena txt itu kan bukan program ya, cuman sebuah file teks aja ya. Jadi misalkan ada apa hari ini misalnya. Nah, kemudian kita mau save ya, kalau pakai Ctrl S nggak bisa ya, maka kita menggunakan Shift W key, terus kemudian tanda seru ya. Coba kalau di sini nggak bisa Ctrl S, saya menggunakan Ctrl S nih ya, nggak bisa gitu. Jadi pakai *2 WQ, nggak bisa juga nih. Kalau kursornya nggak di sini susah. Nah, kalau yang bisa juga menampilkan menu bar seperti ini ya. Kemudian ini untuk terminalnya, sorry. Ini kok nggak bisa ya, bentar. Kenapa jadi hang nih? Jadi nge-hang. Kok jadi nge-hang ini? Bentar.
Nah ini terus pakai wiki, terus kok ini nggak bisa ya. Pak, coba Bapak tekan SC, Pak. Berapa? Tekan tombol ESC. Escape Iya. nggak bisa ini. Makanya ini kok. Atau nggak pakai Gedit aja, Pak. Atau nggak Nano. Ya, nah itu saya mau kasih tahu itu. Jadi kalau yang kesulitan dengan VI itu saya nggak recommended ya untuk menggunakan VI ya. Untuk yang baru ya, maka di sini kalian bisa menggunakan ya. Di sini udah saya tambahkan ya. Nah, ini nanti ada bagian edit-edit ya. Misalkan dia menambahkan konfigurasi seperti ini ya. Nah, ini bisa menggunakan text editor yang lain ya. Contohnya dia menggunakan di sini apa dia Nano ya, pakai Nano ya. Ini aja di quit aja nggak bisa nih, wah, aneh. Yang baru aja ntar. Ya, misalkan Nano contoh teks. Nah ini kalau di sini dia bisa sama dengan kayak di Windows ya, ada Ctrl S, yes ya, oke. Nah ini kemudian Ctrl S ya untuk save ya. Nah ini langsung wrote 3 lines ya di bawah. Nah ini menggunakan Nano ya. Jadi lihat aja di panduan di modulnya itu sudah membuat kalian lebih nyaman nantinya ya. Jadi kalau menggunakan VI itu tidak saya sarankan. Ya, yang ini sudo vsudo ya, dia cuma ngelihat doang lah. Kira-kira konfigurasi di salah satunya apa di sini nih. Nah, ini bisa diabaikan ya di yang ini. Jadi langsung ke bagian instalasi SSH ya. Nah, di sini ada menggunakan YAM ya. YAM itu dia sama kayak apt ya. Jadi kalau untuk melakukan update package ya, itu menggunakan YAM. Tapi nggak semuanya bisa menggunakan YAM, tergantung versi dari Ubuntu-nya. Maka saya di sini ya gunakan sudo apt ya. Misalkan sudo apt install open ssh open ssh server. Nah ini masuk ya, nanti dia akan melakukan instalasi ya. Jadi kayak YAM ini harus diubah karena saya menggunakan Ubuntu 20. Kalau nggak salah YAM ini nggak digunakan lagi di versi-versi Ubuntu yang terakhir gitu ya. Dan coba ya, coba kita pakai YAM, bisa nggak? Kita nggak tahu nih bisa. Kan nggak bisa comment not found ya, tapi kalau apt bisa. Nah nih, kalau apt dia bisa. Tapi dia karena ini nggak apa internetnya nggak tahu nih sudah terhubung belum ya. Jadi kita bisa melakukan instalasi, mengambil package yang ada di repositorinya Ubuntu ya, yang sudah disiapkan
bisa menggunakan sudo apt update ya, sudo apt paket sudo apt install ya, dan lain-lain ya. Nah, itu untuk melakukan instalasi, melakukan update package ya biasanya. Nah, OpenSSI ini kita gunakan nanti untuk mengambil ya, beberapa file yang kita gunakan ya secara aman ya, maka perlu dipasang SSI ini. Ya. Kemudian ya ini menambahkan keygennya ya, jadi untuk mengenerate kuncinya untuk SSA ya. Kemudian kita lakukan editing ya, atau menambahkan ya ke SSA authorized key. Kemudian kita chmod itu berarti dimodifikasi privilege dari directory .ssh-nya ya. Chmod 700 itu dia read only ya. Execute only ya. Jadi cuma bisa execute. Kalau 600 itu dia 600 itu ya cuma bisa lihat juga sama ya, dengan 700 hampir sama. Kemudian kalau udah ada keygennya ya, seperti ini dia muncul RSA ya. Ini hasil dari screenshot yang tadi ya, SSH strip keygen. Terus kemudian kita melakukan chmod. Kemudian seterusnya ya ikutin aja di sini ya. Kemudian IP versi 6 nggak digunakan di dalam Hadoop karena nanti dia akan akan bingung ya, dia menggunakan IP versi 4 atau IP versi 6, maka salah satu IP versi 6-nya dimatikan aja deh. Kita menggunakan IP versi 6, IP versi 4. Kemudian nah ini untuk edit ya, beberapa konfigurasi di /etc/ctl.conf itu harus diedit, tambahkan dengan ya ini ya, untuk mendisable IP versi 6 ya, kita tambahkan ini ya, net.ip versi 6 conf.all disable IP versi 6 sama dengan 1. Jadi di sini dia mendisable, mengaktifkan flag 1 ya, untuk melakukan disable IP versi 6 dan seterusnya. Nah, ini tinggal diikutin aja. Kemudian ya seterusnya ya sampai ikutin aja ini ya, sudo nano bla bla, sudo sysctl strip p untuk melihat ya apakah sudah ada penambahan disable IP versi 6-nya. Udah ada nih ya di bawah sini. Kemudian melakukan instalasi Hadoop ya. Nah, ini cek koneksi dulu ya, pastikan koneksi antara virtual machine dengan host kita ya. Kita sebagai host ya, komputer yang menyediakan layanan internetnya itu harus memiliki IP yang sama dengan virtual virtual VMware ya. Maka kita bisa konfigurasikan di sini ya, di manage ya, kemudian virtual machine setting, kemudian network adapter. Nah, ini kita menggunakan host only ya, di mana seakan-akan virtual machine itu melakukan sharing IP ya dengan yang ada di host kita. Itu berarti Windows ya, Windows yang saya gunakan ini di laptop sebagai host. Nah, itu settingan internetnya sama dengan yang di virtual machine yang kita gunakan untuk Linux ini. Maka bisa saling terhubung, sama-sama terhubung dengan internet yang sama. Ya, kalau kalian menggunakan bridge itu dia menggunakan IP yang berbeda, tapi koneksinya sama dengan host ya. Kemudian kalau NAT itu dia di luar dari IP
address dari host, misalkan menggunakan subnet yang berbeda ya, itu bisa menggunakan NAT ya. Kalau custom dia menggunakan device yang lain ya, misalnya menggunakan VMnet 0 ya. Ada port-port yang bisa digunakan untuk membuka port jaringan ya. Nah, ini menggunakan custom. Nah, maka kita harus pastikan internet kita bisa berjalan, kemudian melakukan widget ya. Widget itu mendapatkan koneksi ke HTTPS download apache.org, di mana letak dari installer ya Hadoop-nya ya dalam bentuk targz. Nah, berarti kita mengambil file targz-nya dari internet ya. Maka kita bisa menggunakan ya pakai widget ya. Kemudian daripada kalian klik HTTPS ini, search aja di sini untuk memastikan juga ya bahwa internet kalian sudah jalan ya. Download Hadoop misalkan. Udah 2:30 ya. Mungkin 15 menit lagi ya selesai ya. Untuk sambil kita cek. Nah, ini koneksinya gagal ya. Nah, ini jalan, ini yang sebelumnya sih ini kayaknya. Karena saya pakai ini ya, mungkin karena MS Team kita lagi live seperti ini, dia lambat sekali ya. Ya intinya ya, kalau koneksinya sudah berjalan nih, kalau misalkan nanti kalian ada kendala mengenai jaringan ya bisa ya didiskusikan ya. Jadi intinya adalah mengambil ya file Hadoop 3.2.2 ini ya dalam bentuk targz ya, masih di dalam kompresan gitu ya, dari internet dia ngambilnya, kemudian dia akan lakukan download dan masukkan ke dalam direktori home HD user Hadoop ya. Nah, maka akan timbul seperti ini ya, make dir buat dulu ya direktori Hadoop-nya, baru dipindahkan ya, tar Hadoop 262 targz ini dipindahkan ke dalam direktori Hadoop ya, sehingga dia akan muncul nilai ls strip l Hadoop ya. Maka bisa dilihat filenya apa saja, ada direktori bin, ada direktori etc, include, lib execute ya, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bagaimana melakukan download Hadoop
installernya ya. Kemudian melakukan editing lagi menggunakan nano ya, bus RC-nya ya, ini untuk membuat environment agar lebih cepat ya kita melakukan instalasi membuat perintah ya, membuat perintah yang berhubungan dengan direktori dengan Hadoop tadi ya. Maka kita tambahkan Hadoop home-nya sebagai home dari bus ya. Jadi bus ini adalah environment untuk di mana di dalamnya ya home-nya itu langsung merujuk ke home HD user Hadoop-nya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu ketik dulu cd/Hadoop home HD user Hadoop gitu, nggak perlu ya. Jadi kalau kalian lihat langsung kalian klik atau kalian ketik titik bus RC ya, maka dia akan langsung ke sel dari directory Hadoop-nya langsung. Ya, kemudian konfigurasi yang lain adalah di Hadoop strip environment script ya. Ya, ini diedit, tambahkan export Java home ya. Kemudian di bagian lain ada ya di HDFS site XML ya, ini juga ditambahkan ya. Banyak konfigurasi memang harus ditambahkan. Seterusnya dan seterusnya ya hingga selesai. Kemudian baru di sini yang terakhir 3.2.4 adalah melakukan pembuatan HDFS ya, atau Hadoop Distributed File System. Jadi membuat sistem file tersendiri ya, itu adalah framework dari Hadoop-nya ya. Nah, kemudian kita ketikkan, ingat ya, ini di HD user. Kalau tadi kan ada di admin usernya ya. Ini kita sudah masuk karena tadi menggunakan sudo su HD user ya. Maka kita ketikkan SSH localhost cd $hadoop_home, kemudian bin /hdfs name not min format. Nah, ini membuat format file system untuk Hadoop-nya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Ya, mungkin memang harus dicoba ya, apakah ada kendala atau tidak gitu. Ya, mudah-mudahan sih saya harapkan kalian tidak punya kendala ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan image dari Hadoop ya. Jadi kalau kalian instalasinya gagal nih, nanti bisa saya berikan yang sudah jadi dari saya gitu ya. Cuman ya nanti saya butuh melakukan upload ke Google Drive ya, yang butuh 6 GB, cukup besar juga sih waktunya untuk ya mungkin sekitar 3 jam mungkin sudah bisa ditransfer ya ke, cuman kalian sendiri nanti akan ngambilnya akan berat juga. Baik, silakan, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, kalau ini kan waktunya cukup panjang ya, kalau kita bahas semuanya ya, ini maka saya akan ambil yang sudah jadi ya Hadoop-nya.
Nah, kalau udah melakukan ini ya, dari menghentikan Hadoop ya, start strip DFS, yaitu mengaktifkan atau menjalankan file sistemnya ya. Nah, ini dia mengaktifkan disk atau storage dari Hadoop-nya ya, atau disebut dengan file system ya. Maka kita bisa membuat koneksi ya ke localhost ya. Jadi seakan-akan kita ini berada di server kita nih ya. Kita sedang berada di server Linux yang kita kita implementasikan dengan Hadoop Framework ya. Kita bisa buka dengan localhost 29870 ya. Jadi ada beberapa versi Hadoop ya. Kalau Hadoop yang versi 30 ke atas, versi 3 ke atas itu menggunakan port 9870. Sedangkan kalau yang lama itu dia menggunakan berapa ya, saya lupa, 17.000 atau berapa kalau nggak salah, saya lupa ya. Berbeda dengan 9870 ya. Kalau untuk resource manajernya itu menggunakan port 8088. Ntar saya masih menjalankan, nah ini udah masuk. Nah, kalau kalian ketik localhost 28088 di Mozilla ini ya, browser dari Firefox ya, dia akan muncul ya resource manajernya ya, seperti ini ya. Ini kayaknya koneksinya dia nyari-nyari terus nih ya. Nanti saya perbaiki dulu ya koneksinya. Nah, kemudian kalau yang 9870 ini juga agak lambat. Nah, ini kalau sudah muncul seperti ini ya, localhost port 9870, nah berarti sudah berhasil. Cuman ya masih banyak yang perlu kita perbaiki lagi, misalkan security-nya is off ya. Kemudian ya itu saat ini sih nggak terlalu penting ya, karena kita bukan server yang beneran gitu ya. Jadi masih dummy-nya ya, server dummy. Nah, kalau ini ya, kita melihat node-nya, bisa kita klik node ya. Di sini ada active node-nya ya. Ada satu. Nah, ini kita bisa cek. Contohnya seperti ini ya, name node information ya. Dia akan kelihatan ya summary-nya. Nah, nanti ini bagian modul yang kedua ya, kita akan bahas. Nah, ini ya, node-nya menggunakan share memorinya itu sekitar 8 GB ya. Kemudian versi Hadoop-nya 322. Nah, ini ada informasi ya umum ya untuk spesifikasi dari node-nya ya, node manager. Pokoknya kalau udah jalan dua yang 8088 dengan 9870 sudah berhasil ya, kita membuat sebuah framework Hadoop. Nanti untuk kedepannya nanti ada modul-modul berikutnya yang kita akan bahas ya. Nah, ini adalah akhir dari instalasi Hadoop-nya. Ya, semoga kalian bisa sampai yang akhir ini ya. Memang perjuangan juga, saya beberapa kali coba
gagal ya, baru dapat referensi yang bagus, akhirnya bisa berhasil ya. Baik, ada pertanyaan? Halo, bagaimana yang lain? Tidak ada, Pak. Ya, Fajar? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Iya, masih bingung-bingung, Pak. Belum praktekin, jadi Ya, masih bingung. harus dipraktekin ya biar mudah kalian pahamin. Mungkin Linux kan mungkin kalian sudah beberapa yang udah paham ya. Cuman Hadoop ini juga sebenarnya baru, kita juga Big Data ini kan baru 2 semester. Jadi lab-nya sendiri belum diimplementasikan untuk Hadoop framework-nya. Tapi memang beberapa kampus ya dia nyewa sebuah sistem Hadoop ya untuk bekerja, untuk melakukan praktikum ya. Dan itu memang AKT belum menyiapkan. Nah, ini makanya beberapa dosen termasuk saya juga sekarang lagi mencoba bagaimana mengimplementasikan Hadoop agar kalian mampu memahami ya konsep big data ya. Ini baru konsepnya aja. Jadi Hadoop framework itu untuk apa ya? Big data itu bagaimana cara ngolahnya? Kemarin kalau ETL itu kan dia bagian dari transformasi ya. Tapi bagaimana mengambil data yang cukup besar, yaitu kita menggunakan Hadoop framework. Pak, izin bertanya dong, Pak. Ya, silakan. Bedanya Pentaho dan Hadoop itu apa, Pak? Kalau begitu, Pak? Ya, kalau Pentaho itu sudah disediakan sebuah tools ya untuk kita berlatih sampel gitu loh. Sedangkan kalau Hadoop framework itu kita menyiapkan server untuk big datanya. Gitu. Jadi kalau yang VDI itu dia cuman tools dalam bentuk skala kecil, dan itu untuk ETL, untuk transformasi, ekstraksi, transformasi dan load ya, untuk data warehouse gitu loh. Nah, data warehouse dengan big data itu berbeda karena di Hadoop di big data itu sudah ada bisnis analitiknya ya, sedangkan di data warehouse itu belum ada bisnis analitik. Jadi kalau kalian lihat kemarin itu kan dari data seperti metadata, kemudian data beberapa data-data transaksi ya, transaksional ya, itu masih beragam sekali gitu loh ya. Jadi bentuknya harian. Nah, agar biar bisa terindeks ya, maka perlu di data warehouse. Data warehouse yang terindeks tadi agar mudah digunakan untuk bisnis ya, maka perlu scope framework big data untuk dapat mengolah berbagai macam data dari berbagai data warehouse gitu loh. Jadi data warehouse yang banyak, data warehouse 1, 2, 3 ya. Itu kemudian dimasukkan ke dalam framework big data, kemudian diolah menjadi sebuah data bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan stakeholder ya. Jadi prosesnya panjang lagi gitu loh. Kalau data warehouse hanya untuk departemen yang terkait aja. Tapi misalkan ada departemen marketing, ada departemen dari kantor cabang A, kantor cabang B ya. Nah, kemudian ngambil dari internet, dari luar datanya ya, itu dimasukkan ke perusahaan kita. Nah, itu kan cukup
banyak ya populasi Indonesia itu oleh Badan Statistik Nasional itu yang menghimpun, berarti datanya dari luar gitu loh. Nah, dimasukkan ke dalam data yang ada di dalam perusahaan, ya digabungkan, kemudian bisa membuat menentukan keinginan dari pasar dari pasar nasional itu maunya seperti apa. Nah, jadi berbagai macam data itulah nanti yang tergabung dalam sebuah data lake namanya ya. Jadi danau data gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya untuk teorinya ya. Teorinya belum masuk. Jadi pertemuan berikutnya yang ke-9 itu berbicara tentang pengantar big data ya. Kemudian pertemuan ke-10 itu tentang apa sih Hadoop, kemudian apa sih manfaat dari framework yang ada gitu ya. Nanti pertemuan ke 9, 10, 11, pertemuan ke-11 itu tentang bisnis analitik ya. Kalau nggak 11 mungkin 12 ya, pertemuan ke-12 itu kita membahas tentang bisnis analitik ya, termasuk di situ ada data lake ya. Nah, itu kita akan bahas bagaimana pemanfaatan data big data ini untuk kebutuhan bisnis. Bagaimana Nanda? Iya Pak, terima kasih. Ya. Jadi kalau yang kemarin itu ya PDI kan cuman ya simple aja ya, dari data transaksional menjadi data bisnis ya. Tapi yang data bisnisnya belum sepenuhnya ya bisa kita gunakan ya. Nah, nanti dengan data dengan Hadoop ya itu akan lebih mudah lagi, ada library-nya bagaimana menseleksi data-data yang signifikan untuk bisnis gitu. Intinya toolsnya lebih lengkap nantinya gitu di Hadoop Framework ini. Ya, karena ruang kerja big datanya sudah ada gitu. Bisa dianggap seperti gini ya, kalau data warehouse itu kan mungkin gudang yang kecil gitu ya, gudang kecil. Tapi kalau gudang yang besar, ada peti kemas 1, peti kemas 2, peti kemas 3 ya. Semua peti kemas ada di dalam sebuah gudang yang lebih besar yaitu big data itu ya. Nah, itu lebih kompleks lagi bagaimana menghandle data-data tersebut. Dan itu data semua banyak yang nggak kepake, tergantung dengan keinginan bisnis dari perusahaan ya. Misalkan data kesehatan, nggak diperlukan oleh penjualan handphone ya. Ngapain ngambil data kesehatan ya? Mendingan ditaruh aja di data warehouse atau di data lake. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena sudah jam 3 ya, hampir jam 3, bisa kita cukupkan pertemuan kita kali ini? Baik Pak, sudah cukup. Ya, oke, terima kasih atas kehadiran kalian. Tugasnya ya, selama 3 minggu, itu adalah mengerjakan secara berkelompok ya tentang bagaimana menginstalasi Hadoop ya. Nanti pertemuan minggu keempatnya kita akan coba bagaimana membuat mengerjakan modul kedua, yaitu melakukan word count ya nanti ya, namanya word count. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Salam, makasih Pak. Ya.